Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ya, yang pertama ya sudah kujelaskan tentang Nabi Muhammad diracun. Al-Haqqah itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan tapi beda dengan yang diterima. Tidak ada hubungannya dengan beliau wafat diracun. Ya, jangan berdusta. Ya, seperti ajaran kau. Ya, berdusta dalam segala hal. 1 Korintus 15:15. Sampai Tuhanmu aja, Tuhan Kristen mau didustai gitu. Ya, beda Dis ya. Jadi begini Dis, tentang masalah Nabi Muhammad berpendapat. Ada gitu disuruh untuk mengikuti pendapat orang yang gak ahli. Gak ada. Makanya kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada yang ahli di bidangnya. Kalau yang bukan ahli di bidangnya berpendapat, maka kau ikuti pendapat itu. Bisa saja pendapat itu salah. Contoh ya, kau bukan bidangnya ahli dalam agama Islam. Jadi mengikuti semua omongan kau, pendapat kau, maka akan sesat sendiri gitu. Jadi orang buta mau menuntun orang buta. Pantas Kristen yang ikut Anda, ikut kamu di semuanya. Kamu terjun ke jurang, Kristen lainnya juga terjun ke jurang. Kamu ke neraka, semua Kristen masuk neraka. Jadi kayak gitu. Siapa suruh kan mengikuti pendapat kamu yang bukan ahli dalam agama Islam? Kalau aku ya gak akan mengikuti kamu. Ya pasti aku mengikuti Al-Quran dan hadisku. Nggak akan pernah aku ikuti perkataan kamu yang tidak tahu menahu sama agama Islam. Jadi kalau pendapatmu nih ya dicoba oleh Kristen lainnya, waduh ternyata pendapatmu salah. Yang salah kamu atau Kristen yang mengikuti pendapatmu? Ya jelas para penontonmu yang salah karena mengikuti ucapanmu yang bukan yang ahli di bidangnya. Bukan ya. Jadi seperti itu pula hadis tentang masalah kurma. Nabi Muhammad hanya berpendapat, gak ada juga disuruh untuk mengikuti pendapat tersebut. Kalau pendapatnya salah, hal wajar. Nabi Muhammad berpendapat yang bukan bidangnya. Ya, bukan berarti itu berkaitan tentang firman Tuhan. Ya, biarkan kurma itu. Gak ada hubungannya dengan firman Tuhan, gak ada hubungannya ya dengan kalamullah di situ, dengan Al-Quran. Tapi itu adalah pendapat pribadi beliau. Beliau bukan tukang kebun. Kalau berpendapat bisa salah, hal wajar gitu. Sama seperti kamu, bukan ahli umat Islam, ya bukan ahli agama Islam. Kalau pendapatmu ya jelas salah gitu. Gak ada benernya memang pendapatmu gitu loh Dis ya. Terus tentang masalah at-tahrim ya, pendapat tafsirnya yang kata kamu tadi Nabi Muhammad tidak sesuai penyampaian firman-Nya. Lalu kamu ada bawa 2 tafsir. Aku udah tahu juga 2 tafsir itu. Tafsir yang kedua ya, Nabi Muhammad itu menggauli istrinya kan kayak gitu, dari budak Maria Kiptiah itu. Kan kayak gitu. Ya diranjang Hafsah dengan cerita yang berkecamuk lah di situ. Jadi dis ya, menggauli istri atau ya mempunyai budak itu ketetapan dari Allah. Ngapain Nabi Muhammad mau mengharamkan menggauli istri? Ayo coba. Jadi Allah ya menyuruh menggauli istrimu ya, tapi beliau haramkan untuk diri beliau menggauli istrinya agar istri yang lainnya senang. Jadi udah bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah. Makanya Nabi Muhammad ditegur, Muhammad, kamu mau mengharamkan apa yang telah aku halalkan, mau merubah hukum gitu. Jelaslah ditegur agar Nabi Muhammad tidak salah langkah. Gitu maksudnya Dis. Kau bukan ahli Islam makanya salah terus pendapat kau gitu dari tadi. Makanya aku dari tadi ketawa Dis ya, ketawa. Nabi Muhammad di situ bukan menggauli anaknya. Ya, seperti di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh gitu. Ya. Coba ya, di kitab kau anak menggauli bapaknya boleh. Jangan-jangan juga dipraktekkan oleh umat Kristen zaman sekarang.
Anak perempuan menggauli bapaknya yang Kristen. Kan kayak gitu. Karena tertulis di kitab kau, anak menggauli bapaknya boleh. Kalau di Islam kagak boleh. Nabi Muhammad itu tidak menggauli anaknya, kagak. Ya, beliau menggauli istrinya, sah gitu, halal. Lalu beliau haramkan dirinya untuk menggauli istrinya agar istri yang lain senang. Jelaslah ditegur. Udah dihalalkan, kenapa dia bisa-bisa merubah gitu untuk mengharamkan? Kan kayak gitu. Beda dis ya, seperti di kitab kau udah kubilang ya. Kalau di kitab kau tuh boleh tuh ya anak menggauli bapaknya. Kayak gitu dis. Tuh jawaban dariku. Sekarang boleh aku nanya? Atau kau mau tanggapan dulu? Saya respon dulu lah, respon balik lah. Ya udah. Baik. Aku mau nanya di sini. Saya respon ya, saya respon. Baik. Hmm. Jadi pernyataan-pernyataan Yusuf ini mengkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi Yusuf melakukan beberapa pelintiran-pelintiran di sini. Makanya orang-orang yang tidak puas, saya tahu banyak gelombang muslim yang nggak puas nih. Wah, jawaban Ustadz kita Yusuf kayak begini, nggak memuaskan ini, nggak memuaskan. Makanya muslim-muslim, kalau kalian tidak puas dengan Yusuf, jangan lupa follow akun ini biar kalian nanti bisa besok naik ke sini menggantikan Ucup. Tenang, Sob, tenang. Ini waktu saya bicara. Tenang. 33.000 kok mau pansos pasti. Nah, ya. tenang. Umat muslim yang tidak puas dengan jawaban Yusuf, umat muslim yang tahu Yusuf di sini kalang kabut, jangan lupa follow akun Edis TV yang asli biar dari kalian tadi nanti ku ketawa. Ya, sebentar. Saya tanggapi. Nggak ada kalang kabut. Saya tanggapi. Dari tadi aku ketawa dengan kamu. Panik, tenang. Kita diskusi yang baik. Kita ajarin orang-orang supaya diskusi dengan baik, debat dengan baik, tanpa hujat, tanpa maki. Baik. Pertama, yang kita bahas ini adalah mengenai kalau Muhammad itu dipotong tali pembuluhnya, pembuluh darahnya dipotong karena dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah. Kan jelas di dalam surat Al-Haqqah, jika dia, maksudnya Muhammad, mengada-adakan suatu perkataan yang tidak kami wahyukan kepadanya, maka akan kami potong tali urat ininya. Saya balikan kamera saya, biar saya bacakan. Dengarkan ya Sob ya. Ini biar kita nggak lari dari sini, dari tema ini. Perhatikan. Lihat ya. Kita buka surat Al-Haqqah ayat yang ke-46. Apa dikatakan di sini? Kemudian kami akan benar-benar memotong urat nadinya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah pasti kami potong pembuluh darahnya, pembuluh jantungnya, sehingga dia tidak akan hidup. Ternyata ini menimpa Muhammad karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Buktinya di mana? Nih, perhatikan. Di dalam hadis dikatakan, apa dikatakan di sini? Nih. Perhatikan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Apa kata dia? Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang kumakan ketika aku berada di Khaibar. Maksudnya racun yang dimakan di Khaibar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Jadi ayat ini jelas-jelas merupakan nubuatan dari surat Al-Haqqah ini. Karena Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Apa buktinya? Nih, saya tunjukkan lagi dalilnya di sini. Di dalam sebuah hadis sahih. Perhatikan, ini hadisnya Sob. Nanti kamu bantu, kamu bisa bahasa Arab. Dikatakan di sini. Diceritakan dari Abdullah bin Amr. Beliau berkata, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkata dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulis
Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya yang menuju kepada mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Ini saya pegang teguh, Sob. Perhatikan, hadis jelas-jelas mengatakan tidak keluar darinya, dari mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Tetapi ketika Muhammad berjumpa dengan para petani kurma, keluar dari mulut Muhammad kesalahan. Ketika Muhammad berkata, tenang, ketika Muhammad berkata kepada istrinya bahwasanya dia bersumpah untuk tidak akan lagi menggauli Maria Al-Qibtiyah, untuk tidak lagi makan madu, malah dia ditegur oleh Allah, wahai Nabi, dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu haramkan sesuatu yang dihalalkan dengan mengucapkan sumpah karena kamu enggak hendak menyenangkan hati istri-istrimu? Karena Muhammad takut istri, akhirnya dia mengharamkan yang halal. Dia haramkan yang halal. Ketika keluar dari mulutnya, demi Allah saya haramkan, berarti keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Hal itu bertentangan dengan ucapan Muhammad di mana dia mengatakan tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Nah, pernyataan kamu yang terakhir, bagaimana mungkin kita bertanya kepada yang bukan ahlinya? Ya ini umat muslim. Kalian bertanya kepada Muhammad, sudah tahu Muhammad bukan ahlinya. Muhammad itu berkali-kali mengatakan yang bukan ahlinya. Contoh, di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi dalam hadis, Muhammad malah mengatakan kiamat hari Jumat. Berarti dia mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Kemudian yang kedua, dikatakan juga bahwasanya Muhammad itu disebutkan dalam satu riwayat, ya, mengatakan sesuatu yang salah. Akibat mengatakan sesuatu yang salah itu, Muhammad meralat perkataannya. Makanya begini, Sob, saya cuma mau bilang begini. Masalah surga harus ditanyakan kepada orang ahlinya. Masalah kehidupan yang akan datang harus ditanyakan kepada ahlinya. Tetapi umat muslim bertanya kepada yang bukan ahlinya, yaitu Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim mengikuti yang salah-salah. Untuk sekarang itu dulu, nanti ada saya lanjutkan. Silakan. Baik, jangan panik ya, Disyang. Pertama, ya, tentang yang kau bawa tadi, Al-Haqqah 44 tadi ya, aku tegaskan sekali lagi. Nabi Muhammad itu kalau menyampaikan wahyu yang salah, beliau akan langsung dimatikan. Buktinya ya, sampai beliau sakit ya, kagak ada tuh wahyu yang turun waktu beliau sakit. Gak ada. Jadi ya Dis ya, kalau kau mau bawa Al-Haqqah 44 kagak cocok. Nabi Muhammad menyatakan di situ ya bahwa Allah akan memotong ya aortanya, urat nadinya kalau dia menyampaikan hal yang salah. Waktu beliau wafat kagak ada firman Tuhan turun lalu Nabi Muhammad menyampaikan yang salah. Jadi ya di situ Al-Haqqah 44 ya itu akan membantah Nabi Muhammad wafat diracun. Makanya ngikutin kau akan jadi sesat gitu. Ya, kau bukan ahlinya masalahnya. Terus satu nih, ya, ku bawa samamu. Sedikit kita baca, ya. Nih. Apa yang ku sampaikan tadi? Fakta bahwa Nabi Muhammad ya diracun ya dengan tidak bertentangan dengan ayat dalam surat Al-Maidah 67. Allah akan melindungimu dari manusia. Karena ayat ini ya secara khusus merujuk pada perlindungan Nabi dari pembunuhan. Ya, tuh datanya ya. Allah melindungi Nabi dari bahaya racun itu. Ya, Dis ya.
Aduh, Des, lagi-lagi yang kau bawa mental lagi. Gak bisa kau tuduh Nabi Muhammad seperti itu. Nah, tentang berkaitan yang bukan ahlinya, ya kalau ditanyakan, sepakat. Ya, sepakat aku dengan penyampaian kau. Makanya kau bukan ahli agama Islam, makanya penyampaian kau salah gitu. Salah. Berkaitan tentang masalah kurma, itu tidak ada hubungannya dengan wahyu yang turun. In huwa illa wahyu yuha. Gak ada hubungannya. Kurma itu masalah pertanian, bukan masalah wahyu. Kau kagak nyambungnya di situ ya. Aduh, lagi-lagi kocak kulihat kau Dis ya. Terus masalah bila kau tetap menuduh Nabi Muhammad ya, beliau waktu di Khaybar diracuni. Tapi waktu diracuni di Khaybar oleh wanita Yahudi itu, apakah Nabi Muhammad wafat saat diracuni? Jawabannya tidak. Ya, coba kau buka kitab kau ya. Di Markus 16 17 sampai 18 ya. Markus 16 17 sampai 18 ya. Di situ tanda orang beriman ya, kalau dia diracuni kagak mati. Terbukti Nabi Muhammad itu orang beriman. Waktu diracuni oleh wanita Khaybar, Nabi Muhammad nggak mati. Gitu Des. Kitab kau mengatakan Nabi Muhammad itu orang beriman. Kayak gitu. Nabi Muhammad diracuni nggak mati. Terus berkaitan lagi ya, aku langsung ringkas saja menanggapi kau itu, gampang gitu ya. Kamu coba lihat pernyataan kamu. Katanya Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu bertentangan. Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat hari Jumat, sedangkan di Al-Quran tidak ada yang tahu selain Allah. Tiba-tiba kata kamu Nabi Muhammad tahu hari Jumat, hari kiamat, kan kayak gitu. Yes, ya, aku nggak terlalu banyak bantah. Ini membuktikan kalau Nabi Muhammad itu ya, kalau mau kita katakan dialah yang satu dengan Bapa yang di sorga. Karena apa? Ya, coba lihat kitab kau di Matius 24 ya, di ayat 36. Di situ kata Yesus, waktu Yesus ditanya, tahu nggak Sus hari kiamat kapan? Kagak tahu, kata Yesus. Yang tahu itu Bapa di sorga. Kan kayak gitu, hanya Bapa yang di sorga yang tahu. Nah, kalau Nabi Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat, dan di tempat kau hanya Bapa yang tahu, ya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian Kristen nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus. Kayak gimana? Lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Yesus ditanya kapan hari kiamat kagak tahu. Kalau Nabi Muhammad ditanya ya tahu beliau hari Jumat hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu satu dengan Bapa. Lebih baik kalian sembah Nabi Muhammad daripada kalian menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Akan kayak gitu. Berkaitan nih secara Islamnya ya Dis ya. Secara Islamnya aku jelaskan aja biar kau tahu gitu. Tentang masalah hari kiamat. Contoh Quran surah Luqman di ayat terakhir. Ya, di situ kosakata Qurannya tentang sa'ah. Apa arti sa'ah? Sa'ah itu jam, waktu, bukan hari. Coba kalau kau lihat di hadisnya, yaum. Yaum itu hari yang disampaikan Nabi Muhammad, bukan waktu. Ya, kalau di Al-Quran itu waktu. Ya, jam berapa hari kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada di Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia nggak ada yang tahu hari kiamat kapan. Tapi ya Al-Quran mengatakan tidak ada manusia yang tahu waktu hari kiamat. Kalau hari ada yang tahu. Nggak bertentangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi kalaunya aku sarankan kepada Kristen-Kristen gitu ya, lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad ya, yang lebih tahu daripada Yesus kalian. Yesus kalian kagak tahu apa-apa, tapi Nabi Muhammad lebih tahu daripada Yesus. Kalau saya berpikir waras ya, lebih baik
Nabi Muhammad mengetahui hari kiamat daripada Yesus yang kagak tahu apa-apa. Kayak gimana, Dis? Apa tanggapan kau tentang itu? Apa coba? Nabi Muhammad tahu katamu hari kiamat hari Jumat. Kata Yesus yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Artinya Nabi Muhammad dengan Bapa adalah satu. Bukan Yesus yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian nyembah Nabi Muhammad daripada nyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Nah itu aja dah. Aku boleh tanya atau kagak gitu? Ini kan kamu juga bertanya gimana? Udah selesai? Udah. Baik ya. Jadi begini Sob. Sebenarnya kamu ini mengada-ngadakan juga sama seperti Muhammad. Di situ kan sudah jelas jika dia mengada-adakan sesuatu yang tidak diwahyukan, maka akan kami potong. Akan. Bukan pada saat itu juga. Kenapa kamu mengatakan pada saat itu juga? Jelas-jelas bunyi ayatnya itu. Kalau berarti kan masih seandai-andainya dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan oleh Allah, maka akan kami potong urat atau pembuluh darahnya. Nah ternyata Muhammad bukan sekali dua kali, berkali-kali dia mengatakan sesuatu yang tidak diwahyukan. Contoh, ketika dia bertemu dengan para petani kurma, dia bilang kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu perbuatan yang sia-sia. Berarti jelas di situ Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Sedangkan Al-Qur'an mengatakan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus kamu bilang, itu kan masalah pertanian, bukan masalah agama. Ingat perkataan yang di dalam hadis tadi. Ada seseorang yang bernama Abdullah ibn Amr. Dia tulis semua omongan Muhammad. Terus orang Quraisy bilang, kok kamu tulis semua omongan Muhammad? Kadang-kadang kan dia ngomong gini, kadang ngomong gini. Terus kata Muhammad apa? Tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran. Mulut Muhammadlah yang mengatakan perkara duniawi, mulut Muhammad yang sama juga mengatakan perkara agama. Muhammad tidak punya dua mulut. Dia tidak punya mulut yang berbicara agama dan dia tidak punya mulut yang berbicara duniawi, tapi hanya punya satu mulut saja. Dan dia bilang dari satu mulut itu tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Artinya Muhammad mau berkata perkara surgawi, mau berkata perkara duniawi, tidak mungkin salah. Tetapi ternyata Muhammad berkata dalam hal duniawi salah, apalagi berkata dalam hal surgawi. Contoh, hal-hal duniawi yang dikatakan bahwa Muhammad salah. Contoh, masalah petani kurma jelas sekali diprank sama Muhammad. Dan dia melanggar ayat Al-Quran yang berbunyi, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu dalam hal duniawi. Kemudian dalam hal-hal surgawi atau dalam hal-hal yang kosmik, dia mengatakan beberapa kali kesalahan. Saya tunjukkan. Perhatikan. Sebentar, saya tunjukkan dalilnya kepada Anda. Saya balik dulu kamera saya. Perhatikan. Lihat Sob ya. Apa dikatakan di sini Sob? Lihat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Apa dikatakan? Iya, ke situ lagi. Orang-orang bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Disuruh apa Sob? Kalau orang bertanya tentang hari kiamat, apa disuruh Muhammad menjawab? Pengetahuan tentang hal itu hanya di sisi Allah. Inilah yang disuruh Allah supaya Muhammad menjawab. Tetapi malah di dalam hadis Muhammad ngomong kiamat terjadi hari Jumat. Artinya apa? Artinya Muhammad melanggar firman Allah. Atau sebenarnya ayat ini harusnya masuk hadis, bukan masuk Quran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Nih, karena bukan cuma hanya satu, bukan hanya satu. Ada banyak hal Muhammad mengatakan perkara-perkara surgawi yang dia salah. Perhatikan. Kau keluarkan semuanya sama aku. Baik. Aku mau Jangan tahu banyak-banyak, contohnya saja. Jangan banyak-banyak. Baik. Apalagi Sekarang coba. begini, kamu mengatakan tadi bahwasanya Muhammad, makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad berkata bahwa tidak ada yang keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Muhammad berkata begini, sesungguhnya tidak ada satu amalan yang sanggup memasukkan orang ke dalam surga. Tahu nggak pernyataan Muhammad tentang itu? Apanya? Coba dulu kamu selesaikan, nanti ku potong, kamu protes pula. Baik. Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Bahkan dia mengatakan, tidak ada satu amalan yang menjamin seseorang masuk surga. Bahkan anaknya sendiri Fatimah, wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak berkuasa melepaskanmu dari siksa api neraka. Tidak ada satu amalan pun. Tapi di ayat-ayat lain, contoh, mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Kemudian dikatakan di ayat lain lagi bahwa barang siapa yang begini begitu masuk surga. Barang siapa yang begini begitu. Artinya apa? Omongan Muhammad satu sama lain bercakar-cakaran. Di dalam Al-Quran dikatakan, perhatikan nih, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengkonfirmasi itu semua, ya, bahwasanya Muhammad itu dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Itu ada di dalam, tertulis di dalam Quran. Perhatikan ya. Nih, di dalam Quran dikatakan, aku bukanlah Rasul yang pertama dari antara para Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Artinya omongan Muhammad satu sama lain cakar-cakaran. Kemudian masalah perkataan Yesus keluarkan yang semua. Masalah ini saya jawab. Kamu masalah perkataan Yesus yang mengatakan anak pun tidak. Jelas di dalam Bible, saya nggak mau bantu itu. Yesus sebagai anak, posisi sebagai anak, jelas dia tidak mengetahui hari terakhir itu, hari yang akan datang itu, jelas. Lalu kamu mengatakan kalau begitu Muhammad lebih pantas jadi satu dengan Bapa. Inilah kemunafikan umat Muslim. So, bukankah Al-Quran mengatakan bahwa Allah beranak dan diperanakan? Bagaimana mungkin kamu katakan bahwa Muhammad satu dengan Bapa? Ini pernyataanmu sudah kafir. Kamu sudah mengatakan sesuatu yang zolim. Karena kamu katakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Ini zolim. Kemudian kamu katakan, kalau begitu lebih baik kalian itu menyembah Muhammad. Kalau kami nyembah Muhammad, kami sama seperti orang Islam. Kami hanya mau memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, karena Yesus hidup. Di gereja kami bernyanyi memuliakan Yesus karena Yesus hidup. Kami tidak mau seperti orang Islam yang memanggil orang meninggal di kuburan. Contoh, ketika ketika umat Islam kumpul-kumpul di jalan, lalu mereka gelar tikar. Mereka berseru-seru, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku. Engkau ada dalam kubur, dengarlah seruanku. Kami tidak mau seperti orang Muslim yang berseru-seru kepada orang dalam kubur. Silakan tanggapi. Meninggal. Silakan. Habis? Silakan. Amunisi kamu habis itu aja. Gak ada yang lain lagi. Silakan. Keluarkan dulu yang lain. Gak ada. Habis. Udah bingung sih. Enggak. Aku mau kasih tahu, aku mau ajarin kamu gitu ya. Tapi aku mau tanggapan dulu ya tentang masalah yang kamu sampaikan ya. Jadi gini, tidak ada aku mengatakan Nabi Muhammad itu anak Allah, nggak ada. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kau bukalah surah Al-Ikhlas, kan tahu kau tuh ayatnya.
Ya, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, apalagi sampai digantung oleh tentara Romawi gitu. Itu bukan Tuhan. Ya, terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Aku nggak ada bilang Nabi Muhammad itu adalah anak Allah, nggak ada. Tapi aku bilang Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut dia satu dengan Bapa. Karena apa? Sesuai kata Yesus, yang mengetahui hari kiamat itu cuma Bapa. Anak dan malaikat kagak tahu. Ya kagak tahu. Hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Ditanya Nabi Muhammad kapan hari kiamat, ternyata tahu. Nabi Muhammad dan Bapa sama-sama tahu hari kiamat kapan. Jadi lebih pantas Nabi Muhammad disebut ya dia satu dengan Bapa, bukan Yesus. Bukan Yesus Desya. Bukan Yesus, Nabi Muhammad yang satu dengan Bapa. Lebih baik kalian menyembah Nabi Muhammad yang lebih tahu daripada Yesus. Yesus kagak tahu apa-apa. Ngapain kalian menyembah orang yang kagak tahu apa-apa dan kagak bisa berbuat apa-apa? Terus yang digantung oleh tentara Romawi. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Seperti Yesusmu yang digantung tentara Romawi, bukan Tuhan pasti. Nah gitu. Itu yang kusampaikan sama kamu. Ya, terkait kamu membawa Al-Haqqah tadi. Ya Disya, Al-Haqqah yang kamu bawa ayat 44, kau kagak paham rupanya. Coba kau baca Arabnya, summala qata'na. Ya, artinya ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu itu mengada-ada, pada saat itu juga la qata'na, kami akan memotong. Nabi Muhammad ya terima Al-Quran 23 tahun. Kurang sedikit, kurang 6 bulan gitu. Selama 23 tahun Nabi Muhammad kagak dipotong nadinya, kagak dipotong urat jantungnya. Artinya apa? Selama menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad itu tidak ada berdusta, tidak ada nyeleweng, kagak ada hubungannya ya dengan Nabi Muhammad wafat karena racun wanita Khaybar. Kagak nyambung kau. Andai dia berdusta ya paling di tahun 1 atau di tahun 2 Nabi Muhammad itu udah dimatikan kalau dia berdusta. Ya, aduh, coba kau lihat Arabnya. Jangan takjil aja yang kau pikirin kalau tiap Ramadan. Nyamar pula kau nanti. Terus ya Dis ya gini. Aku mau tanggapi juga ya tentang masalah yang kau katakan tadi. Ini rupanya kamu nggak ngerti bahasa Arab rupanya gitu. Nih Des, aku bukakan ya perkataan yang berbeda ya. Nih,
Perhatikan dengan baik-baik ya. Tolong pasang telinga kalian. Ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk pertanyaan saya ataupun tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Dan itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa ya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Sesuai dengan perkataan Muhammad. So, Muhammad berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga? Muhammad bilang tidak. Mau saya tunjukkan dalilnya? Nih, saya tunjukkan dalilnya. Muhammad mengatakan dirinya tidak dijamin masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Saya tunjukkan dalilnya. Apakah Muhammad dijamin masuk surga? Ternyata tidak. Saya balikkan ya. Saya balikkan kamera saya lagi. Kalau saya ngomong ada dalilnya semua, sob. Bahkan dalam Al-Quran umat muslim wajib masuk neraka. Perhatikan. Artinya Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Perhatikan, tidak juga dengan pengakuan Muhammad sendiri, bahwasanya Muhammad tidak dijamin masuk surga kecuali rahmat Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan Muhammad di ayat lain, bahwasanya dengan mengucapkan kalimat syahadat pintu surga, bahkan tidak akan ada yang masuk surga selain dari Muhammad duluan. Makanya saya bilang, sob, percaya sama Muhammad sama saja percaya kepada saya ngomong nanti muncul hati. Perhatikan, sob, kata Muhammad tidak ada amalan pun yang bisa memasukkan ke dalam surga, betul? Betul? Nanti ku jawab. Tetapi pernyataan Muhammad bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Jadi Muhammad berkelahi sama dirinya sendiri. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Makanya saya bilang, sob, Muhammad kalau diperiksa di pengadilan habis dia. Karena apa yang diomongin dia bertentangan dengan apa yang diomongin dia. Jadi Muhammad ribut sama dirinya sendiri. Tidak ada satu amalan yang bisa memasukkan ke orang ke surga. Di satu pihak Muhammad mengatakan orang mengucapkan syahadat masuk surga. Bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna tidak ada Tuhan selain Allah. Seorang Muhammad, bayangkan, pemimpin tertinggi di dalam umat Islam tidak mengerti makna syahadat. Dia memaknai syahadat itu hanya di bibir saja. Kenapa saya katakan hanya di bibir saja? Begini. Biasanya kalau orang bersyahadat itu ada konsekuensinya. Dia harus mengimplementasikan. Kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah itu harus menjadi Tuhannya. Dia nggak boleh mendengarkan perkataan selain daripada perkataan Allah. Contoh, kalau orang berzina atau mencuri, contoh Angelina Sondak, gara-gara dia mualaf terus dia korupsi. Perhatikan.
Ketika Angelina Sondak syahadat, dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu tidak lama setelah itu dia korupsi. Pertanyaan saya begini, ketika Angelina Sondak mencuri uang rakyat, siapa di situ yang sedang dia dengarkan? Dia sedang mendengarkan Allah atau dia sedang mendengarkan iblis? Karena ketika dia sedang mendengarkan Allah, maka dia harus mengikuti perkataan Allah. Makanya ketika dia mengucapkan syahadat, itu hanya di bibir saja, persis seperti yang diajarkan Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Makanya saya bilang, syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja. Tidak ada implementasinya. Silakan. Dah, aku jawab ya. Mau jadi kabur apa mau jadi lanjut? Baik, harus ku jawab dulu. Ya. Aku harus ajarin kamu dulu bentar ya. Nih, aku kasih tahu ya, aku jawab dulu tentang masalah hadisku. Ya, gampang. Aku cari hadisnya dulu ya. Yang lengkap aku carinya karena kamu potong-potong Ustadz Abdul Somad videonya. Terus juga kamu potong-potong hadisku. Meskipun berzina dan mencuri tetap masuk surga. Salah. Kau kagak baca yang pertama dari hadis itu. Apa yang dikatakan oleh hadis itu? Ya, asalkan tidak syirik ya. Asalkan tidak syirik, jika dia melakukan dosa zina dan mencuri, yang penting kagak syirik, ya dia tetap akan masuk surga. Nah itu. Tapi hukum, bentar dulu, jangan kau potong dulu ya. Tapi dosa zina dan dosa mencuri itu tetap ada balasannya. Kau buka yang pertama hadisnya. Asal tidak menyembah, asal kamu hanya menyembah Allah, tidak menyembah manusia, meskipun kamu berzina dan mencuri tetap masuk surga. Kayak gini, maksudnya lebih bagus kamu mencuri barang orang lain daripada kamu nyembah manusia. Kalau nyembah manusia, kata hadis itu, ya syirik itu tidak akan diampuni sesuai An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan ngampuni dosa penyembah manusia. Gak akan gitu. Jadi hadis itu Des ya adalah perbandingan dosa. Lebih baik ya kamu mencuri milik orang lain daripada kau menyembah manusia. Penyembah manusia kagak akan keluar dari neraka, tapi mencuri milik orang lain ya itu akan dihukum, tapi bila hukumannya udah habis akan dikeluarkan dari neraka. Jadi kau mau nyembah manusia masuk neraka semuanya, kagak keluar lagi dari neraka, atau kau lebih baik mencuri keluar dari neraka, kau akan masuk surga. Kalau kau menyembah manusia, ya menyembah manusia kau kagak akan keluar lagi dari neraka. Itu maksud hadisnya. Makanya jangan nyembah manusia, hadis gitu maksudnya. Jangan kau pelintir Quraisy Shihab dan Ustadz Abdul Somad. Terus aku mau sampaikan kepada kamu, kata kamu Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada seseorang itu, kata kamu ya, masuk surga itu karena amalnya. Sesuai dengan hadis yang kau baca, aku akui kagak ada ya seseorang itu masuk surga karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sesuai hadis itu. Soalnya kayak gini Dis ya, ketika kamu mau masuk pintu mobil kagak ada pakai duit. Kau banyak duit ya, kagak ada duit kau itu kau pakai, kau tempelkan ke pintu mobil. Duit tadi kau tempelkan ke pintu mobil, kagak akan kebuka itu pintu mobil. Jadi seperti itu juga, kau banyak uang, kau beli mobil.
Lalu ya dialer kasih kamu kunci. Dengan kunci itu kamu bisa buka pintu mobil, bukan dengan uang kau yang banyak. Begitu juga amalan itu ya bukan bisa memasukkan ke surga, tapi rahmat Allah lah yang memasukkan ke surga. Kayak gitu maksudnya. Buat apa beramal? Agar datang rahmat Allah. Rahmat Allah tadi yang akan bawa kamu masuk surga, buka pintu surga. Nih, aku jelaskan kepada kamu satu hal ya. Aku bawakan hadis. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, tapi Nabi Muhammad yang membuka pertama kali pintu surga. Nih, Yesus kemana dis Yesus? Ngambang dis, masih dis Yesus. Yesus kau ngambang dis ya, bergelantungan gentayangan di langit ya, depan teras surga minta bukain sama Nabi kami. Nih, aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan, kata Nabi Muhammad. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintahkan membukanya untukmu. Kagak ada orang sebelum Nabi Muhammad yang bisa kunci, yang bisa buka surga, termasuk Yesus. Kagak bisa ya buka pintu surga, kecuali Nabi Muhammad dulu yang membukanya. Jadi Yesus kau naik ke langit itu ngapain? Gelantungan di langit atau minta-minta di teras surga? Ingat ya, Yesus pun kagak bisa buka kunci surga sebelum dibukakan Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga kata kamu, tapi Nabi Muhammad yang pertama kali membukakan pintu surga, bukan Yesus. Yesus masih gelantungan des ya, gelantungan masih di langit minta sama Nabi kami buat dibukakan pintu surga. Ingat tuh ya, ingat tuh hadisnya, ku bawa data ya. Nah gitu des ya, yang harus ku jelaskan samamu. Makanya ku bilang ya, lebih hebat Nabi Muhammad, lebih tahu Nabi Muhammad daripada Yesusmu. Karena apa? Yesusmu kagak tahu apa-apa, Yesusmu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Hadis udah ku jelaskan ya, yang penting kagak nyembah manusia. Kalau kamu mencuri, hukuman mencurimu ya akan dihukum sebentar keluar dari neraka. Tapi penyembah manusia gak akan keluar dari neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir ya, kafir seperti Kristen dan musyrik seperti Kristen itu akan masuk neraka jahanam dan kekal ya di dalam neraka, kagak keluar lagi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka dari itu penyembah manusia itu nggak keluar dari surga ya, dari neraka. Tapi ya kamu perlu tahu, kalau kamu mencuri ya kamu akan dikeluarkan dari neraka. Contoh ya, hukum di Indonesia hukum di Indonesia, kalau dia melakukan pembunuhan berencana, dia akan dihukum seumur hidup, kagak keluar lagi dari penjara. Tapi kalau mencuri di Indonesia 6 bulan keluar, bebas dari penjara. Kalau melakukan pembunuhan berencana, kagak keluar lagi dari penjara. Begitu maksud hadisnya. Ya, kalau kamu menyembah manusia, ya menyembah anak orang, kamu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi kalau kamu mencuri milik orang, kamu akan dikeluarkan dari neraka. Maka dari itu jangan nyembah anak orang yang kagak bisa apa-apa dan kagak tahu apa-apa gitu ya. Jangan rusak otak kau gitu ya. Terus tadi satu lagi yang kamu perlu tahu ya, Nabi Muhammad itu tidak dapat menyelamatkan anaknya. Kata siapa? Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Lalu kenapa Nabi Muhammad tidak akan menyelamatkan anaknya? Karena Nabi Muhammad tidak akan membela dosa, baik yang dilakukan anaknya atau keluarganya. Dia tidak akan membela dosa di hadapan Allah. Kalau salah melakukan dosa, tetap dikatakan beliau salah di hadapan Allah. Gak akan ditolongnya, dia gak akan membela dosa. Kayak gitu. Tapi ya orang yang beriman yang mengikuti dia akan menjamin surga.
Jadi seperti itu, Dis. Aku nggak ada nanya balik ya. Soalnya aku udah bilang sama kamu tadi, aku hanya akan menanggapi dan ya aku mau izin pamit, mau istirahat jam 12 malam tempatku gitu. Besok lagi aku akan kembali. Ya kalau ada ya waktu. Jadi maka dari itu Dis ya, ikuti Nabi Muhammad ya, karena selain pengikut Nabi Muhammad itu akan masuk neraka dan pengikut iblis. Gak bisa juga Yesus menjamin kamu masuk surga gitu, karena Yesus pun ya kagak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oke? Dah itu aja pesanku buat kau ya. Terima kasih dulu, selamat malam ya. Kalau aku nggak ada bertanya ya, nggak ada bertanya Dis ya, nggak ada bertanya aku. Oke? Nah aku cuma jelasin. Jadi bisa ditanggapi ya. Oke, itu aja. Dah, kagak perlu lagi, nanti bakal lama gitu. Oke? Follow aku ya, yang kejang-kejang silakan follow. Oke, selamat malam. Baik ya. Si Uncup melarikan diri ya dari pertempuran ya.